Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini ya. Setelah kita pelajari mengenai bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya, sekarang kita akan melihat bagaimana cara mendapatkan solusi untuk suatu persamaan yang terdapat bentuk pangkatnya atau bentuk eksponensialnya. Tentu saja untuk mencari solusi dari persamaan eksponensial ini, teman-teman harus bisa menguasai dulu sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi, bagi kamu yang belum menguasai sifat-sifat dari bilangan berpangkat, kamu bisa mempelajarinya dulu di video ini. Oke, langsung saja persiapkan buku catatan dan alat tulisnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel ini sebagai dukungan saya untuk mencerdaskan generasi muda Indonesia di bidang matematika. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar materi persamaan eksponensial. Nah, perhatikan, bentuk dari persamaan eksponensial biasanya adalah suatu angka dipangkatkan sesuatu sama dengan suatu angka dipangkatkan sesuatu. Ini adalah bentuk umumnya. Apabila kita ketemu soal bentuk yang belum bentuk ini, maka kita harus mengubah ke dalam bentuk ini. Nah, sekarang kita akan mencari kemungkinan solusinya untuk setiap kasus. Ya, jadi di sini logika juga sangat diperlukan. Nah, yang pertama, bagaimana kalau kita ketemu kasusnya itu angka yang dipangkatkannya udah sama nih. Misalkan sama-sama 2 pangkat sesuatu sama dengan 2 pangkat sesuatu. Nah, agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka kita harus atur nilai dari pangkatnya. Maka, yang pertama, pangkatnya harus sama. Jadi kalau 2 pangkat 3 ya harus sama dengan 2 pangkat 3 juga. Tapi bagaimana kalau angkanya ini sama-sama dengan 1? Maka di sini pangkat itu bebas. Ya, karena mau 1 pangkat berapapun itu hasilnya sama-sama 1. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan angkanya min 1? Nah, maka di sini itu pangkatnya bebas, tapi ada aturannya. Harus sama-sama ganjil, karena kalau pangkat ganjil kan nanti min 1 pangkat ganjil hasilnya min 1. Atau sama-sama pangkatnya genap. Karena kalau min 1 pangkat genap, hasilnya adalah 1. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalkan angkanya sama dengan 0? Kira-kira syarat untuk pangkatnya apa? Nah, untuk angka sama dengan 0, syarat pangkatnya adalah pangkatnya harus lebih besar dari 0. Kenapa? Nggak boleh negatif. Karena kalau misalkan 0 pangkat min 1, itu kan menurut sifat eksponensial, itu sama dengan 1 per 0 pangkat 1. Sedangkan, 1 per 0 itu berapa sih? Coba, teman-teman, cek di kalkulator, 1 bagi 0 berapa? Pasti kalkulator jawabannya adalah error. Jadi di sini, itu pangkatnya harus positif. Oke? Nah, sekarang gimana kalau kasusnya itu pangkatnya sama? Berarti angkanya yang dipangkatkan itu juga harus sama. Jadi misalkan, sekian pangkat 4 sama dengan sekian pangkat 4. Nah, berarti angka yang dipangkatin itu harus sama. Sama-sama 2, sama-sama 3, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana kalau pangkatnya itu pangkatnya genap? Jadi contoh misalkan ya, pangkatnya sama-sama pangkat 6, kan? 6 itu genap. Maka di sini lebih spesifik lagi, itu angkanya itu boleh saling negatifnya. Jadi misalkan 3 pangkat 6 sama dengan min 3 pangkat 6. Gitu. Karena nanti pangkat genap ini akan membuat angka yang negatif menjadi positif. Oke? Nah, sekarang gimana kalau kasusnya itu angkanya berbeda? Jadi misalkan 2 pangkat berapa sama dengan 3 pangkat berapa? Nah, di sini kita harus atur pangkatnya sama-sama 0. Karena bilangan berapapun, kecuali 0, perhatikan, itu kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana kalau angkanya berbeda, tapi saling minusnya? Jadi misalkan 3 pangkat sesuatu sama dengan min 3 pangkat sesuatu. Maka di sini pangkatnya boleh sama dan harus genap. Gitu ya. Penjelasannya karena kalau misalkan pangkatnya genap, maka angka yang dipangkatkan yang negatif bisa menjadi positif. Oke? Nah, perhatikan, bentuk 0 pangkat 0 tidak diperbolehkan. Catat ya, jadi setiap kita mengerjakan soal, kita harus cek lagi nih, apakah bentuknya 0 pangkat 0 atau tidak. Oke, sekarang kita ke latihan soal nih. Kita punya soalnya ini. Di sini, itu bentuk yang sama adalah bentuk pangkatnya nih, sama-sama x kuadrat dikurang 2x. Nah, kalau pangkatnya udah sama, tinggal kita set. Yang pertama adalah, bagaimana kalau angka yang dipangkatkan itu sama? Nah, dari sini kalau kita pindah ruaskan, kita punya bentuk ini. Nah, yang ruas kiri itu bisa kita faktorkan, kita punya ini, ya, sehingga pembuat nolnya dari x kurang 8 adalah x sama dengan 8. Nah, lalu kita cek nih, kita masukkan ke bentuk di soal. Kalau teman-teman ganti x-nya 8, maka akan ketemu hasil seperti ini. Yang mana jelas bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti benar. Selanjutnya, dari x tambah 1, pembuat nolnya adalah x sama dengan min 1. Kalau kita cek lagi, kita masukkan ke bentuk soal, kita peroleh jawabannya adalah ini.
Ya, 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3, dan ini benar. Jadi kita simpan X sama dengan 8 dan min 1 sebagai solusinya. Selanjutnya, kita cari lagi nih, kira-kira kemungkinannya apa ya? Gimana kalau misalkan angkanya itu saling negatifnya? Gitu. Semoga saja pangkatnya itu pangkat genap, jadi bisa memenuhi. Ya. Dari sini kalau kita pindah ruaskan, kita dapat bentuk seperti ini. Nah, tapi ya, kalau teman-teman ketemu bentuk persamaan kuadrat, ini kalau teman-teman coba tuh nggak bisa difaktorkan. Nah, kita cek nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Ya. Jadi, B itu koefisien X-nya, A itu koefisien X kuadratnya, dan C itu adalah konstantanya. Ya, teman-teman sudah belajar di SMP. Di sini kita punya hasilnya min 87, dan ini negatif. Kalau nilai D-nya negatif, artinya ini tidak ada solusinya. Jadi nggak ada X-nya sebagai solusinya. Ya, berarti ketika angkanya itu saling minusnya, kita nggak punya jawaban lain selain 8 dan min 1. Nah, jadi di sini, itu kesimpulannya jawabannya X-nya 8 atau min 1. Nah, tapi, sebenarnya ini masih kurang lagi nih. Solusinya masih ada lagi. Coba kira-kira teman-teman bisa nggak menemukan kemungkinan lain? Kalau teman-teman bisa menemukannya, langsung saja komen di bawah ini. Ya, saya kasih hint-nya. Coba teman-teman cek bagaimana kalau pangkatnya 0. Oke, cek ya. Nah, sekarang yang soal selanjutnya. Di sini yang sama itu adalah angka yang dipangkatkannya, sama-sama X tambah 2. Berarti pertama kita atur pangkatnya harus sama. Kalau kita pindah ruaskan, kita dapat bentuk seperti ini. Yang ruas kiri bisa kita faktorkan menjadi ini, sehingga X kurang 3 pembuat nolnya adalah X sama dengan 3. Nah, kita coba cek, masukkan ke soal, kita dapat hasil seperti ini, dan ini benar, ya, kiri sama dengan kanan. Lalu dari X kurang 4, pembuat nolnya adalah X sama dengan 4, dari sini kita cek ke soalnya, kita dapat hasil seperti ini. Dan ini juga benar, kiri sama dengan kanan. Jadi kita simpan jawabannya ya, untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Selanjutnya, kita cek lagi kemungkinan, bagaimana kalau angkanya 1? Ya, berarti kita punya X-nya adalah min 1. Kita cek nih, ke soalnya nih. Kita akan dapat hasil seperti ini. 1 pangkat min 2 sama dengan 1 pangkat 18. Sama-sama 1, kiri dan kanan. Jadi ini boleh. Jadi X sama dengan min 1 adalah jawabannya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau misalkan angka yang dipangkatinnya sama-sama pangkat min 1? Di sini kita berharap pangkatnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita punya X-nya adalah min 3. Coba kita masukkan ke bentuk pada soal, diperoleh hasil seperti ini. Nah, min 1 pangkat min 2 itu adalah 1. Min 1 pangkat 40 pun 1. Berarti ini boleh. Jadi X sama min 3 juga jawabannya. Nah, yang terakhir bagaimana kalau misalkan angka yang dipangkatinnya sama-sama 0? Di sini kita berharap pangkatnya itu harus positif. Nah, di sini kita punya X-nya min 2. Kalau kita masukkan ke bentuk pada soal, kita dapat bentuk seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada 0 pangkat min 3, sehingga tidak boleh jadi solusinya nih. Oleh karena itu, untuk soal ini, solusinya ada 4. Oke, semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang ada soal tantangannya. Coba, kira-kira kalau kita punya bentuk seperti ini, itu X-nya boleh berapa saja? Oke, nah, hint dari saya adalah, perhatikan bahwa kemungkinan jawabannya, angka dipangkatkan 0, itu bisa jadi 1. Tapi ingat, nggak boleh 0 pangkat 0. Lalu, 1 pangkat berapapun juga bisa jadi 1. Dan min 1 yang dipangkatkan dengan bilangan genap juga bisa sama dengan 1. Oke, coba teman-teman coba sendiri. Kalau sudah dapat jawabannya, silahkan share ya, atau komen di bawah ini, atau mention saya di Instagram, nanti akan kita cek bareng-bareng. Setelah melihat materinya, mungkin ada dari teman-teman yang sadar bahwa sebenarnya kita juga bisa ya mengerjakannya tanpa menghafal rumus. Selama logika berpikir kita mengenai perhitungan eksponensial sudah lancar, maka saya kasih tahu bahwa menguasai materi ini tidak perlu menghafal rumus sama sekali. Oke, tadi di akhir materi ada soal tantangan. Saya ingin kalian semua mencoba untuk mengerjakannya ya. Bagi kamu yang berhasil menyelesaikannya, coba mention saya di Instagram @wendysenjaya. Saya mau tahu apakah jawaban teman-teman sudah benar atau belum. Bagi kamu yang ada masukan dan saran maupun pertanyaan terkait materi ini, atau ada request materi yang belum ada di channel ini, bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM saya di Instagram ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Wendy Senjaya, sampai jumpa di video selanjutnya.